Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman SMK Negeri 4 Semarang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, kembali lagi bersama PPL Daring UIN Walusongo Semarang. Oleh saya, Dia Permatasari, Pendidikan Fisika UIN Walusongo Semarang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai GLBB. Apa sih GLBB? Nah, pernah nggak sih teman-teman dikejar oleh hewan buas? Nah, bentuk perlindungan apa yang kita butuhkan? Kita harus lari sekencang-kencangnya dengan kecepatan yang berubah-ubah dalam lintasan yang lurus. Itu salah satu contohnya. Nah, kita langsung ya ke materinya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah mobil yang sedang menuruni jalanan yang turun. Nah, GLBB sendiri adalah gerak suatu lintasan dalam lintasan yang lurus dengan percepatan yang tetap. Nah, dapat dirumuskan, kecepatan akhir dari benda tersebut adalah kecepatan awal ditambah oleh percepatan benda dan waktu yang dibutuhkan. Nah, selain itu ada juga kecepatan akhir kuadrat berasal dari kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2 kali percepatan benda dikali dengan jarak benda. Selanjutnya, untuk mencari jarak, kita bisa mengetahui dengan kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah setengah dari percepatan dikali waktu kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Misal ada sebuah benda memiliki kecepatan awal 20 meter per sekon. Tiba-tiba di depan benda tersebut ada seorang yang menyeberang. Jika mobil tersebut direm dengan perlambatan 10 meter per sekon, berapa sih jarak yang dibutuhkan mobil agar berhenti saat direm? Nah, dalam hal ini, mobil tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, untuk mengetahui jaraknya berapa, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, yaitu kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2 kali percepatan benda dikali dengan jarak. Karena kecepatan akhirnya 0, yaitu benda tersebut berhenti, maka tulis saja 0. Kemudian 20 kuadrat ditambah 2 kali negatif 10, maka dihasilkan jarak benda sama dengan 20 meter. Maka mobil tersebut tepat berhenti menempuh jarak 20 meter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak vertikal ke atas. Nah, pernah nggak sih teman-teman tahu kalau misalnya pesawat yang lepas landas itu merupakan contoh dari gerak vertikal ke atas loh. Nah, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal dan arah percepatan gravitasinya berlawanan dengan arah benda. Maka A sama dengan minus dari G atau gravitasi benda. Nah, rumus yang kita peroleh dari gerak vertikal ke atas yaitu kecepatan akhir benda sama dengan kecepatan awal minus gravitasi dikali waktu. Karena percepatan benda berlawanan dengan percepatan dengan gravitasi. Nah, begitu juga dengan kecepatan akhir suatu benda kuadrat sama dengan kecepatan awal benda kuadrat dikurangin setengah dari gravitasi dikali ketinggian benda tersebut. Nah, untuk menghitung ketinggian, caranya kecepatan awal suatu benda dikali dengan waktu dikurangin setengah dari percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Oke, untuk memahaminya, kita bisa langsung contoh soal ya. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa sih waktu yang dibutuhkan bola tersebut mencapai titik tertinggi? Nah, bola tersebut menggunakan prinsip vertikal ke atas. Nah, untuk mencari waktunya, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, yaitu kecepatan akhir suatu benda sama dengan kecepatan awal minus gravitasi dikali dengan waktu. Karena berada di titik atas, maka tidak punya kecepatan, jadi kecepatan akhir adalah 0.
sama dengan kecepatan awal 10 dikurangi dengan kecepatan gravitasinya 10 dikali dengan waktunya T. Maka diperoleh T sama dengan 1 sekon. Jadi, bola tersebut mencapai titik tertinggi saat waktu T sama dengan 1 sekon. Selanjutnya, gerak jatuh bebas. Pernah nggak sih teman-teman memperhatikan suatu buah yang jatuh dari pohonnya? Ya, salah satu contohnya adalah buah jeruk yang jatuh dari pohonnya. Itu merupakan gerak jatuh bebas loh. Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal suatu benda yang terlepas dari ketinggian tertentu hingga terjatuh tanpa kecepatan awal. Dan arah percepatan gravitasi benda sama dengan arah percepatan benda. Maka, A sama dengan G. Lalu, persamaan yang dapat kita ketahui adalah kecepatan akhir benda sama dengan percepatan dikali dengan waktu, karena tidak memiliki kecepatan awal. Dan lambangnya pun positif. Nah, untuk mencari kecepatan akhir kuadrat sama dengan 2 kali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian benda. Nah, untuk mencari ketinggiannya sama dengan setengah dikali gravitasi dikali tinggi dikali waktu kuadrat. Nah, langsung ke contoh soalnya ya. Seorang siswa menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari lantai teratas. Dengan waktu 3 sekon, benda tersebut sampai di tanah. Nah, berapa sih ketinggian gedung tersebut? Siswa tersebut menerapkan prinsip gerak jatuh bebas. Karena yang dicari ketinggian suatu benda, maka kita menggunakan persamaan yang ketiga ya. Ketinggian suatu benda sama dengan setengah dari percepatan gravitasi dikali dengan waktu kuadrat yang dibutuhkan, yaitu setengah dikali dengan 10 dikali dengan 3 kuadrat. Maka ketinggiannya adalah 45 meter. Jadi, ketinggian gedung tersebut adalah 45 meter. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, kita ada kuis ya. Silahkan teman-teman SMK Negeri 4 Semarang bisa jawab kuisnya dan input di Google Classroom ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.